Garis Pleasure level sini, di video ini saya akan menganalisis One Piece chapter terbaru yaitu di chapter 1005. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal video menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah kali ini kita ada di sesi analisis nih, alias bongkar tuntas chapter terbaru dari One Piece yang saat ini ada di chapter 1005. Dah bosan ngomongin dulu nih satu minggu tentang One Piece ini kayak gimana. Sudahlah, lihat video review aja kalau ingin tahu. Ya seperti biasa kita akan mulai dari cover requestnya, dimana di sini terlihat Katakuri yang sedang memakan donat kesukaannya itu. Wih, dari sini pasti langsung banyak yang berasumsi Katakuri ini ada di Wano Kuni dengan beragam alasan cocok loginya. Ya cover request ini memang tidak canon sih, atau ceritanya tidak nyambung ke cerita One Piece. Soalnya jika nyambung ke cerita pasti bakal aneh juga. Karena kita melihat di request chapter lalu masih ada kru topi jerami. Padahal mereka ini sedang perang saat ini tapi muncul di request juga. Jadi ini hanyalah request saja dan tidak canon. Dan disini juga kita melihat dari cover requestnya Katakuri bahkan ada di Whole Cake Island. Jadi ya tidak canon lah, ini hanyalah request saja. Oke lah, kita masuk ke chapter ini, dimana untuk isi ceritanya gak akan saya bahas dengan lengkap. Mungkin kalian bisa langsung ke video review saja untuk tahu isi atau jalan cerita chapternya. Di sini akan kita cari apa aja sih yang bisa kita bahas dari chapter ini. Ya namanya juga bongkar tuntas lah. Terlihat Cyborg atau Meris yang menggunakan topeng mata itu mempunyai bentuk binatang buaya. Korban buaya darat kali ya, kayaknya iya. Di sini terlihat Black Maria menggunakan jari di tangannya untuk mengeluarkan jaring laba-laba tersebut. Ya mirip dengan Spider-Man lah ya. Dan uniknya dari sekian cara yang bisa dilakukan oleh Black Maria untuk menyiksa, mungkin dengan buah iblisnya atau dengan apanya, dia hanya menggunakan knuckle-nya saja. Di sini terlihat efek tonjokan pertama kepada Sanji ini mirip seperti ketika Sanji yang awalnya dikalahkan oleh Violet di Dressrosa. Duh anjing, di sini Black Maria lagi kejam gini aja cantik banget. Cewek kalau lagi kejam emang makin cantik kali ya. Serem juga. Dimana di sini lucunya Sanji yang dikira bakal ngeluarin kata-kata epic, malah langsung nyerah dan minta tolong. Dan saat itulah benar-benar suara dari Sanji ini disebar oleh Cyborg ke seluruh Onigashima. Di sini pun kita bisa melihat Bawang dan beberapa Cyborg lainnya dengan berbagai bentuk. Ada yang berbentuk kucing, katak, dan juga tikus. Di sini namanya Meris yang jadi informan Kaido di Onigashima, dimana untuk Big Mom di Totoland mempunyai nama Homies. Ya benar-benar sih bahaya banget kekuasaan dari para Yonkou ini. Pantas aja mereka ini disebut kaisar karena ya mereka benar-benar mengontrol penuh suatu kekaisarannya. Tapi yang aneh, kenapa para cyborg ini bisa miss atau gagal untuk mengetahui tentang para aliansi samurai yang sampai ke Onigashima. Dan bahkan para skabar ini berhasil menyerang Kaido dari belakang seperti itu. Harusnya hal ini dapat terantisipasi dengan para cyborg ini. Bahkan untuk kasus Big Mom saja, dia langsung tahu ketika Luffy sampai ke pulau miliknya itu. Nah di sini pula kita melihat Apo yang masih dapat bergerak dan melawan para aliansi yang terlihat ada X-Drake juga di sana. Buat yang bingung nih, kok Apo masih hidup sih bang? Kan dia udah dihajar oleh Zoro. Ya serangan Zoro emang dalam dan epic sih, dimana kita melihat mata putih juga dari Apo setelah terkena serangan itu. Dan Apo pun dia butuh waktu hingga bangkit lagi, tapi jelas dong Apo ini seorang supernova juga yang sederajat lah dengan Zoro dan juga X-Drake di sini, jadi tentu levelnya tidak bisa kita anggap sebagai filler belaka. Para supernova, mereka harus punya panggungnya masing-masing di perang Onigashima ini. Yang masih ada satu lagi yaitu Hawkins yang masih belum tahu. Bakal kurang aja gak sih kalau kalah hanya satu hit saja. Nah di sebelah X-Drake kita melihat wujud yang mirip dengan kakek Hyo ketika masih muda. Tapi di sini dia pakai dua pedang sih, dan kakek Hyo saat ini sudah kering kerontang.
Dan ternyata orang yang membuat King repot itu adalah Marco the Phoenix yang masih melanjutkan pertarungannya. Tapi di sini tidak terlihat adanya Queen, padahal sebelumnya mereka 2 lawan 1 dengan Marco. Di sini terlihat King mengeluarkan serangan seperti Gatling gun lah, atau mungkin itu apa ya? Apakah api? Tapi bentuknya ini cukup mirip dengan serangan lasernya Kizaru. Untuk hal ini pun seperti tidak akan mudah bagi Marco karena kita pun melihat di sini dia cukup terluka melawan King dan anak buahnya yang lain. Lalu ini nih yang juga menarik. Ketika Black Maria akan memukul Sanji, di situ Sanji berkata bahwa Bushosoku hakinya atau armamen hakinya tidaklah aktif. Nah, sejujurnya untuk hal ini ada 2 kasus sih yang bisa saya katakan. Pertama, Sanji tidak mengaktifkan hakinya karena dia yakin hakinya terlalu kuat untuk dapat ditahan oleh Black Maria. Dan dia takut ketahanannya itu malah akan membuat Black Maria ini kesakitan ketika memukulnya. Ingat, Sanji tidak akan buat wanita terluka, ya kecuali ketika dia tendang Big Mom lah, yang menurut saya pun sangat janggal. Atau kasus kedua adalah alasan dia tidak bisa menggunakannya karena haki sendiri yang berarti ambisi atau willpower. Kekuatan dari dalam diri manusia alias ya keyakinan lah. Di sini kita tahu keyakinan Sanji tentang dirinya yang tidak bisa melukai seorang wanita. Jadi memang secara tidak langsung di alam bawah sadar Sanji dia memang tidak bisa mengaktifkan haki itu. Hal ini juga yang akan menjawab alasan bahwa haki ini bukan hal yang benar-benar pasif saja. Melainkan perlu kita aktifkan juga, ya untuk hal ini Sanji sudah ingin menggunakannya alias ingin mengaktifkan haki ini tapi pasifnya yang error ketika hal itu berseberangan dengan alam bawah sadar Sanji untuk menyerang seorang wanita. Ini pun cukup mirip ketika Katakuri dan Kaido yang berhasil diserang. Katakuri dalam keadaan tidak tenang sehingga walaupun pasifnya aktif, dia tidak dapat mengaktifkannya karena tidak dalam keadaan fokus. Sama halnya dengan Kaido yang bisa diserang oleh para Skabar sebelumnya. Karena ya Kaido ini masih trauma lah dengan ingatan Kozuki Oden, jadi tubuh Bushonya tidak dapat aktif dengan baik dan para Skabar berhasil melukai tubuhnya itu. Nah di sini terlihat Robin yang sangat ngamuk dengan datang memberikan sambutan hangat alias speng tamparan kuat di muka Black Maria. Dan dia pun berkata dia sudah menghabiskan setengah hidupnya dalam organisasi jahat, iyalah 20 tahun gitu. Dan hal itu secara natural membuatnya mengeluarkan sisi iblisnya alias Devil Nomi. Devil Child maksudnya. Gila ini sih keren banget Tante Robin. Robin pun walaupun dalam mode serius dan marah dia masih bisa berterima kasih dengan muka super cantiknya ke arah Sanji. Dan itu membuat Sanji salteng. Nah benar saja topeng mata ini seorang cyborg karena di sini kita melihat Yamato menghancurkan salah satunya dan terlihat asap di belakangnya. Ya kali binatang ngeluarin asap coy. Yamato di sini mirip banget sama Nami sih kalau dari samping. Karakter baru yang populer juga nih dari hasil voting worldwide kemarin. Dan bener aja sih, Momonosuke pasti bakal juga makin dibenci karena di sini dia disuruh sembunyi di tete dari Yamato. Si anjing laki bastard banget Momonosuke ini udah dapat Nami, Robin, sekarang Yamato. Wah, fix sih Yamato ini next nakama. Di sini kita lihat Jack kembali bangun setelah sebelumnya dikalahkan oleh para Skabar di atas Onigashima. Walaupun tidak tahu sih apakah hanya Inoneko saja atau yang lainnya pun ikut membantu mengalahkan Jack ini. Tapi bener-bener deh untuk awak kening dari Zoan tingkat kepulihan lukanya cepat banget. Sekarang dia udah bisa bergerak lagi dan mau ngehajar lagi. Jack juga di sini berkata tentang kekuatan dari para Skabar yang dia mengagungkan kekuatannya loh. Katanya walaupun para Skabar ini dalam keadaan sekarat, mereka tetap bukan orang yang bisa dikalahkan oleh para Tobiropo. Ini sih bener-bener banget. Hal yang sudah saya katakan juga dari lama terkait kekuatan dari para Skabar ini. Yang levelnya ya bukanlah level karakter filler biasa. Inoneko yang pernah naik ke kapal Shirohige dan juga Roger. Lalu Izo yang jadi komandan Yonko Shirohige. Itu aja udah kelihatan banget seberapa kuatkah orang-orang ini. Serta sebelumnya Asura Doji yang dapat melukai Jack dengan mudah di awal cerita Wano Kuni dan membuat Oden terluka parah di flashbacknya. Denjiro juga yang bahkan bisa membuat Zoro kesulitan sebelumnya padahal dia sendiri masih ketawa-ketawa santuy.
Itu sudah membuktikan seberapa hebat mereka semua ini dan Kawamatsu yang sangat dipercayai oleh semua orang tentang kehebatannya. Ya sejujurnya jika dibandingkan Tobiropo memang berat sih, walaupun mungkin tidak jauh lebih hebat juga, ya minimal setara lah. Ya lawannya aja memang langsung Kaido yang bukan jatah mereka dan levelnya pasti sangat jauh. Dan ini menurut saya plot yang sangat baik sih, peran mereka ini emang belum selesai di Wano Kuni. Kita bahkan belum melihat kekuatan penuh dari mereka semua ini, terutama untuk trio samurai terkuat, Asura, Denjiro, dan Kawamatsu. Nah untuk chapter ini ditutup dengan Tante Black Maria yang membuka baju yang aduh bangsat banget malah tampak belakang anjing. Di sini dia menggunakan senjata Wanyudo, salah satu legenda yang cukup terkenal di Jepang. Serem sih bentukan tongkatnya ada kepalanya seperti itu. Ya kalian bisa baca sendirilah tentang legenda Wanyudo ini di Wikipedia. Untuk arti dari tato Black Maria ini berarti sebuah bencana ketika ada wanita yang menyukai seorang pria. Karena wanita itu akan menculik dan menyiksa pria siapapun yang dia suka. Hal ini tepat sekali dengan apa yang ingin Black Maria lakukan kepada Sanji. Dan Robin pun dengan gagahnya berkata dia lebih baik mati daripada harus hidup di bawah orang lain selain Luffy, ya alias Kaido lah. Jujurnya mengenai kekuatan Nico Robin ini benar-benar dari dulu, terutama setelah time skip, saya sangat yakin Robin ini luar biasa hebat. Dia ini tipe yang sangat tenang, tidak terluka juga kecuali ketika ia menolong Rebecca sialan lah di Dressrosa. Serta dia pun berani melawan Gladius yang seorang eksekutif Doflamingo di Dressrosa dengan tenang juga lah. Jadi saya sebenarnya cukup yakin kemampuan dari Robin ini memang berada di level yang mengerikan. Apakah dia mempunyai haki juga? Jika dia punya, ini sih benar-benar level trio monster harusnya. Dan saya pun berharap para topi jerami yang lain akan mengaktifkan hakinya di perang Wano Kuni ini. Itu pun untuk membuatnya pantas jadi anak buah Raja Bajak Laut. Robin ini memunculkan tangannya di tubuh musuh dengan full haki dan menghajarnya sebagaimanapun dia mau. Atau Robin membuat tiruan yang full haki juga lah. Wah gila sih, Robin ini salah satu karakter yang underrated. Semoga Oda tampilkan kemampuan fullnya di sini dan saya lebih senang jika tanpa ada Brook sih. Ya walaupun untuk hal ini cukup flashback lah ketika Thrillbug mereka berdua melawan laba-laba zombie Taran. Saya sebenarnya lebih prefer untuk Brook ini melawan karakter top seperti Komandan Yonko sekalipun. Karena level Brook ini menurut saya yang terkuat lah setelah trio monster. Jika kita lihat di Whole Cake Island hanya saja lawannya mungkin Big Mom lah, jadi ya beda level kali. Karena jika duet lawan Tobiropo doang, kapan berkembangnya ini kru topi jerami? Dan apakah Sanji di sini akan melawan Jack? Karena dia pun menuju tempat para Skabar juga. Walaupun bisa saja terjadi sih, tapi rasanya kurang terlihat saja hebatnya dari Sanji kalau lawan karakter yang terluka begitu. Loh bang, kan Sanji juga terluka di sini. Iya sih, tapi jika begitu, ini hanya akan membuktikan bahwa Sanji lebih lemah dari para Skabar. Ya saya lebih senang lah jika Sanji melawan Queen-nya Okama, dan Queen juga punya hubungan dengan ayah dari Sanji alias Judge kan, jadi cocok lah. Biarlah tukar peran aja Brook yang melawan Jack. Untuk King kayaknya udah cocok banget sih dilawan Marco, seorang komandan Yonko pertama juga, dan Zoan terbang. Nah jadi itulah untuk analisis yang bisa saya bahas dari chapter 1005 ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Devilnomi untuk mendapatkan badges dan emoji yang lucu-lucu, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.